Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Di balik hamparan hijau perbukitan dan sawah yang membentang, terdapat sebuah desa yang menyimpan kekayaan budaya, potensi ekonomi, dan semangat gotong royong. Inilah Desa Sukamukti. Desa Sukamukti terletak di sebelah barat Kecamatan Cisayong dengan jarak membentang utara selatan sepanjang 7,5 km dan arah barat timur 15,5 km. Luas keseluruhan sebesar 116,2,5 km kuadrat. Secara administrasi, Desa Sukamukti terdiri dari 4 dusun yang meliputi 4 RW dan 21 RT. Dusun yang memiliki luas wilayah relatif besar yaitu Dusun Sukamaju sebesar 1.249.275 meter kuadrat, meliputi 1 RW dan 5 RT. Adapun dusun yang memiliki luas wilayah relatif kecil yaitu Dusun Cipetei sebesar 529.242 meter kuadrat, meliputi 1 RW 4 RT. Hari ini kami berkunjung ke kantor Kepala Desa Sukamukti. Dalam kesempatan ini, kami melakukan wawancara langsung bersama Kepala Seksi Desa Sukamukti, yaitu Bapak Chandra Setiawan, untuk menggali informasi seputar badan usaha milik desa, pengelolaan aset desa, serta potensi wisata yang tengah dikembangkan di wilayah ini. Aset desa ini bangunan kan sebenarnya ya. Kan sebetulnya bangunan kan dulu kan swadaya kan dulu bisa iya swadaya. Kemudian kan ada tanah carik kan. Tanah carik ke tanah desa, tanah kas desa. Itu nanti camping ground. Oh, itu tanah carik Itu tanah carik camping ground itu. Nah, nyicilan menurutnya kan dia. Kawitan tanah carik kan jadi teraglomerasi di dinya gitu, terpusat di dinya. Ayah di mana gitu di kampung itu kan. Cuman itu jadi diical, digabungkan jadi satu area di dinya. Jadi mesoretan nanti dipindahkan. Nah, yang dibangun tempat parkir. Tempat berlalu itu camping. Oh iya. Ayah musolana terus ayah atas iya. amal balai. Terus kemarin nanti UPI Tasik bergado project anu ngabikin PPK Ormawa kan. Oh iya PPK Ormawa. Oh UPI Tasik PPK Ormawa ikut. Iya. Tapi ayeuna teh anu dibikin display anu kebonna. Terus daya ya mah udah dibikin balai. Dibikin balai terus produk-produknya kan ngabikin ya semacam KP-KP gitu. Daya ada data yang ngalanjutkeun gitu kan. Aset tanah milik desa juga mengalami alokasi ulang. Sebagian telah dijual dan dialokasikan untuk pengembangan sektor pariwisata, khususnya pembangunan camping ground. Meskipun begitu, pemanfaatan aset ini untuk mendorong perekonomian warga dan masih dikelola secara terpisah oleh masing-masing bumdes dari tiap desa. Pertanian menjadi salah satu wajah utama Desa Sukamukti. Di sisi lain, geliat ekonomi kreatif mulai tumbuh. Salah satunya adalah kehadiran kedai kopi bernama Kin Culture. Kedai ini bukan hanya tempat menikmati secangkir kopi hangat, tapi juga menjadi bagian dari sumber retribusi desa yang ikut mendukung pembangunan lokal. Kin Culture salah satu retribusi di Desa Sukamukti. Bumdes di Desa Sukamukti pada awalnya sempat ada koperasi simpan pinjam, lalu pupuk, ketahanan pangan. Di Desa Sukamukti lebih ke pertanian, seperti cabai. Kalau letakkan ke spesies ya. Dari salah satu kalau letakkan santana maka tak anu di nama kain culture hiji. Kan kapungkur masuk ke setiap sarang Sukamukti teh hiji. Namanya desa nanti Cigorowong lah kapungkur. Jadi itu semua kan berawal dari mus-mus. Mus-musnya di musola perdusunan. Jadi mereka kan mengusulkan dan dijadwalkan kebutuhannya apa sih? Dimasukkan kan pembangunan di dana desa itu kan tidak bisa dilakukan kalau tidak masuk ke RPJMdes. Iya. Nah makanya dari musbus itu diajukan ke di musdes. Tapi pada akhirnya kan kita tidak bisa melayani semua permintaan. Pada akhirnya kita kan langsung disebut menentukan skala prioritas mana yang paling urgent gitu. Kita urgensinya mana sih desa? Nah disitulah kita mencapai kesepakatan.
Namun, perjalanan pembangunan desa tak selalu berjalan mulus. Keterbatasan sumber daya dan tantangan manajemen membuat badan usaha milik desa atau BUMDes mengalami kemunduran, bahkan terpaksa gulung tikar. Sementara itu, Koperasi Merah Putih meski telah dirintis, hingga kini masih dalam proses pembentukan dan legalisasi. Nah, itu kan yang diperebutkan adalah Curug Badak, nah gitu ya. Jadi kan ningali Curug Badak yang menghasilkan income lumayan gitu ya. Udah pengunjung kan seueur. Tiba-tiba dia itu kan saling mengklaim bilang itu termasuk ke bagian desa itu. Kemudian dia bersikukuh bahwa itu masuknya ke dia sampai-sampai ke tahapan di hukum, jalur hukum. Ini soal kasaran lebih kenceng bedog-bedogna cenah kasaran gitu saking ku bontok-bontokanna. Gitu. Tapi ternyata di saat mereka berinovasi gitu ya, menarik air hangat itu aya agra hot spray, ternyata income berkali lipat jauh daripada diperebutkan kemari gitu. Jadi sebenarnya di orang kan lebih ke melihat batur geus jalan, jadi mereka bisa padahal maranehna berpikir bisa lebih maju padahal. Gitu. Jadi nyata kemarin sih anu rada rame mah, anu sampai menimbulkan konflik mah. Di bidang peternakan, pernah ada inisiatif pengadaan sapi sebagai langkah penguatan ketahanan pangan desa. Sayangnya, program ini tidak berlanjut dan belum memberi dampak berkelanjutan bagi masyarakat. Talaga Bodas. Oh iya, tahu. Talaga Bodas kan kemarin pernah ya cenah aja. Iya, ada. Ku aktivis lingkungannya. Bukannya imah hipotesis abi gitu ya. Udah memang kan ada kereta kan perhutani. Mohon. Tapi di situ jadi bisa mengklaim bahwa jalur itu harus masuk tiket ke manehna terus kemana. Kan ada kereta perhutani kan di jalan nama. Iya, perhutani. Sehingga kan orang Sukabumi gak harusnya gitu, orang dia gitu logikanya. Selama ada jalan untuk kereta menyetenan itu udah hutan dia gitu kan. Tapi kenapa jadi di istilahnya ada jadi dikomersialkan? Jadi itu gitu. Luka kumaha ternyata kronologisnya tapi cuman tiba-tiba wah kok ada open trip dia gitu. Kumaha. Jadi hari ini kalau misalkan orang tadi itu kumaha gitu. Apakah orang kudu bayar kan gitu kan. Dan kereta mau perhutani gitu kan yang domainnya gitu. Apa ya luka kumaha dah. Di balik perbukitan hijau dan sawah yang luas, Desa Sukamukti menyimpan banyak cerita tentang usaha warga membangun desanya, tentang semangat gotong royong yang masih hidup, dan tentang mimpi-mimpi yang perlahan mulai diwujudkan. Tidak semua berjalan mulus, ada tantangan, ada yang harus berhenti di tengah jalan, tapi warga Desa Sukamukti tetap melangkah. Dari pertanian, ekonomi kreatif, sampai rencana wisata, semua jadi bagian dari perjalanan panjang menuju desa yang lebih mandiri. Karena pada akhirnya, membangun desa bukan soal seberapa cepat, tapi seberapa kuat dan bersama langkah itu dijalani.